Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, bertemu lagi dengan saya Dr. Andes Muhammad Yaimari Magister Sains dalam rangka pendampingan tindak lanjut verbal hasil audit itu awal yang sudah Bapak Ibu unduh melalui laman dari LPMP hasil audit itu lpmp.go.id melalui username MPSS Sekolah dan LPMP. Nah, setelah Bapak Ibu mengunduh hasil audit mutu awal, Bapak Ibu sudah memverifikasi dengan pendampingan, pembimbingan, pemantauan, pengawas sekolah, pembina. Kemudian Bapak Ibu menginput ke instrumen verifikasi di laman https://s.id/statutus dengan password LPMP Jateng 2. Terakhir tanggal 21 Juli 2020. Kemudian hasil input instrumen hasil verbal Bapak Ibu sekalian ini besok hari Senin tanggal 27 Juli 2020 dapat Bapak Ibu unduh. Bapak Ibu masih ingat di dalam menginput instrumen? Ini ya Bapak Ibu ya. Kalau 100% ada bukti fisik dilakukan, ya. Kalau tidak, berarti kurang lengkap atau tidak sama sekali, atau hanya sebagian. Seperti ini. Nah, ini nanti yang Bapak Ibu hasilnya akan diunduh besok tanggal 27 Juli. Nah, dari unduhan Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu tentunya sebelum menginput, Bapak Ibu sudah mengkaji kira-kira kemarin seperti apa. Jadi kalau kemarin hasil unduhan itu level 5, kemudian sesuai sudah dilaksanakan, berarti nanti ya jadinya level 5. Kalau misalnya kemarin auditnya level 4, hasil unduhan 4, ternyata di realitas ini level 4, berarti ya sesuai. Nah, indikator-indikator yang tidak terpenuhi ya kurang komplit atau tidak sama sekali atau belum dilaksanakan. Ini nanti kita lihat seperti apa. Nah, setelah itu Bapak Ibu, kewajiban berikutnya Bapak Ibu jadi melihat indikator apa yang belum terpenuhi. Begitu. Nah, setelah itu Bapak Ibu nanti akan mencari akar permasalahan. Jadi kalau level 5 berarti tidak ada masalah. Kalau level di bawah 5 dicari akar permasalahan. Misalnya di SKL tidak ada, maka rekomendasinya apa? Ya tinggal penguatan dan peningkatan pemberdayaan tim, misalnya seperti itu. Kalau di standar proses tadi levelnya masih 4, kemudian dicari akar permasalahan, rekomendasinya apa? Bagaimana memenuhi atau meningkatkan level 4 menjadi level yang lebih tinggi. Di standar penilaian juga sama, tapi levelnya 4.
standar PTK juga sama, tapi masih level 4. Nah, ini direkomendasikan untuk meningkat menjadi level 5. Kalau di Sabah tadi sudah 5, tinggal peningkatan standar pembiayaan, peningkatan, demikian juga untuk standar pengelolaan juga peningkatan, memperkuat dan seterusnya. Nah, setelah itu maka sekolah mempunyai kewajiban bagaimana merencanakan peningkatan standar nasional pendidikan berbasis audit mutu. Bisa seperti ini Bapak Ibu. Jadi kalau tadi di standar proses ada indikator 1, 2, 6, dan 27, ini Bapak Ibu hasil rekomendasinya melalui apa? Peningkatan kompetensi guru dalam standar proses bisa melalui IHT, workshop, FGD, dan seterusnya. Pemberdayaan MGMP sekolah boleh. Tujuannya apa? Ya, yang level 4 meningkat kompetensinya guru dalam apa? Indikator ini. Misalnya seperti itu. Sasarannya apa? Kalau ini almarhum, ya berarti guru almarhum. Waktunya ini. Daring boleh, luring boleh. Kalau luring berarti Bapak Ibu harus menerapkan protokol kesehatan. Demikian juga tadi untuk yang di standar penilaian. Jadi guru bagaimana kompetensinya bisa meningkat. Apa yang ditingkatkan? Yang belum, indikator yang belum terpenuhi. Indikator 4 dan indikator 12. Demikian seterusnya, termasuk juga dengan PTK. Jadi indikator yang belum dipenuhi, indikator nomor 3. Nah, setelah itu, Bapak Ibu pengawas bersama dengan Bapak Ibu juga melakukan hal yang sama, merencanakan pendampingan sekaligus menyupervisi kegiatan yang Bapak Ibu lakukan. Jadi ada 3, berarti 3 standar yang belum level 5, proses, penilaian PTK, rencananya ya sama ini. Sama seperti Bapak Ibu sekalian. Metodenya, ini Bapak Ibu pengawas, ini bikin rencana di dalam pendampingan dan menyupervisi. Perencanaan ini menggunakan apa? Bisa menggunakan Google Classroom, Google Meet, atau FCC. Dan seterusnya. Rencananya kapan? Tanggal 5 sampai 10. Nah, setelah Bapak Ibu merencanakan, maka kewajiban Bapak Ibu adalah melaksanakan sesuai dengan kesepakatan yang ada antara TPMPS dengan pengawas pembina. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ini pakai in-house training, berarti Bapak Ibu ini juga harus menyiapkan instrumen. Siapa yang menyiapkan? Yang menyiapkan adalah auditor dari TPMPS. Jadi kalau di IHT, apa yang harus ada? Ini. Kalau dalam bentuk workshop, maka apa yang harus ada apa ini? Kalau dalam bentuk FGD, maka yang harus ada apa? Yang dipersiapkan. Nah, ini nanti bersama-sama antara pengawas, pembina, dan TPMPS. Kemudian setelah merencanakan dengan baik, dilaksanakan dan dipersiapkan instrumen, maka pengawas sekolah pembina Bapak Ibu sekalian ini akan menyupervisi indikator yang akan ditingkatkan apa tadi sama. Metodenya yang digunakan apa. Kegiatan pemenuhannya apa. Oleh karena itu Bapak Ibu tolong TPMPS ini membuka buku 4 dan buku 5. Buku 4 itu berkaitan dengan POS,
buku 5 berkaitan dengan standar mutu. Silakan Bapak Ibu cermati di buku 4 dan buku 5. Nah, Bapak Ibu, ini nanti Bapak Ibu pengawas dan TPMPS, ini juga nanti harus ada hasilnya berupa dokumen-dokumen sebagai bukti kerja pemenuhan di standar proses, ini standar penilaian, standar TPK ini. Kemudian Bapak Ibu nanti akan bersama-sama merefleksi kegiatan pemenuhan peningkatan mutu. Kira-kira seperti apa? Misalnya 90% guru melengkapi, 10 masih perlu diberikan contoh, dan seterusnya. Nah, yang tidak kalah pentingnya, kalau Bapak Ibu itu nanti kegiatannya dengan pengawas itu luring, maka jangan lupa harus ada bukti foto, daftar hadir, notulen, dan bukti hasil pendampingan tadi. Misalnya seperti ini. Ini hasil perangkat dokumen yang harus dipenuhi oleh Bapak Ibu TPMPS. Setelah itu, yang tidak kalah pentingnya Bapak Ibu, ini juga Bapak Ibu nanti mengevaluasi, terutama ini yang mengevaluasi Bapak pengawas pembina, sejauh mana form yang ada di buku 4 ini sudah dilengkapi oleh Bapak Ibu sekalian. Lengkap formnya, tidak, langkah pemenuhan mutunya ada apa tidak tadi. Kalau belum ada, permasalahan yang dihadapi apa, kalau ada tindak lanjutnya seperti apa. Kemudian kalau Bapak Ibu melakukan daring, maka jangan lupa pada saat daring ini difoto. Jadi kalau kegiatan yang kita laksanakan tadi, itu berarti yang pertama kali ini Bapak Ibu. Kemudian ini, kemudian Bapak Ibu pengawas nanti mempunyai kewajiban untuk menyampaikan laporan. Jadi ini jalannya kegiatan yang akan kita laksanakan. Ini yang harus dilakukan oleh Bapak Ibu pengawas sekolah bersama-sama Bapak Ibu. Nah, ini untuk pengawas Bapak Ibu, nanti kewajibannya pengawas itu. Nah, lazimnya nanti pada akhir bulan Oktober, November, jadi lazimnya nanti dari tim LPMP akan melaksanakan supervisi sejauh mana TPMPS, guru, dan pengawas ini sudah melaksanakan kegiatan. Jadi ini istilahnya supervisi di supervisi. Nanti sekitar bulan November, akhir Oktober, November, bahkan awal Desember. Biasanya akhir November sudah harus selesai. Saya kira itu Bapak Ibu yang saya hormati, kurang lebihnya saya minta maaf. Dan ini nanti kita diskusikan melalui Google Meet